Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Dan hal yang paling penting dan yang paling utama adalah jangan lupa pakai celana. Katokan bro. Selamat datang kembali dengan saya Cidol di acara yang sama dan masih dari bawah pepohonan yang sama. Kali ini saya akan memaparkan film-filman berjudul Balapan Maut atau Deters Mart Beyond Anarchy tahun 2018 yang menceritakan tentang pasukan khusus yang memilih menjadi Frankenstein dan memimpin sebuah koloni yang ada di penjara bernama The Sprawl. Bagaimana kisahnya? Mari kita sambut dengan gagap gembira. Cari tempat yang aman, hidupkan internet, pasang headset, dan tetap lupakan mantan. Langsung saja, selamat menyaksikan dengan penuh kenyamanan. Trek Bull di Trek Ngebull. Kriminal melonjak tajam dengan beragam kasus di berbagai kota. Willian masih dipercaya pemerintah untuk mengelola penjara yang saat ini makin banyak penghuninya, bernama The Sprawl. Deters adalah kegiatan yang tak bermoral namun digandrungi banyak orang. Guna berjaga-jaga, pemerintah menggunakan hak istimewernya untuk membangun tembok pertahanan agar Deters tidak sampai ke pemukiman warga. Balapan kali ini peserta bisa langsung saling tembak karena tidak ada sensor seperti di balapan sebelumnya. Kecintaan napi terhadap balapan semakin menggila dan menjadi gaya hidup hingga manajemen The Sprawl menggunakan sistem balapan untuk menentukan penguasa. Balapan kali ini bukan memperebutkan kebebasan, namun menentukan untuk menjadi penguasa tunggal. Scene menampilkan Liz yang sedang mengenkripsi saluran live balapan sambil mengobrol dengan Bob tentang Frank yang sudah menang 6 kali. Di dunia maya, sosok Frank sangat digandrungi. Tidak heran jika banyak taruhan yang memilihnya. Frank sedang mengikuti balapan ke-7 dari jumlah peserta 10, tersisa 3. Tinggal membunuh 2 lagi, Frank menang. Dimulai dari mobil satu ditembak oleh kenetnya Frank dan meledak di jembatan. Selanjutnya masuk ke terowongan dan membunuh peserta kedua dengan cara dipepet lalu terhempas menabrak dinding beton dan meledak. Frank pun menang dan disambut ngibingan orjen tunggal. Sesok prei. Kamera pindah ke kantor Warden yang sedang berusaha memutus siaran live balapan maut. Namun Liz teramat pintar yang bisa membuat kode enkripsi berubah-ubah dalam 10 detiknya, sehingga staf Warden kesulitan menghacknya. Warden memerintahkan untuk mematikan arus listriknya, tetapi The Sprawl mempunyai genset pribadi. Warden yang panik meminta bantuan kepada SWAT untuk menggerebek Frank dan membubarkan tradisi balapan maut. Tanpa menunggu lama, pasukan pun tiba menggunakan motor mabur. Pasukan mulai bergerak dengan mengatur strategi dengan persenjataan lengkap. Goldberg sedang menonton TV yang berperan sebagai mandor judi terbesar dan juga penyuplai senjata di The Sprawl. Pasukan terus menembaki markas Frank dan beberapa anak buahnya ada yang terkena tembakan. Setelah aman, pasukan pun masuk ke gedung bekas kolam renang dan disambut Frank dengan baku tembak. Tukang jagal pun ikut menebas juga, menggorok kepala sampai putus dan dilemparkan ke Frank yang terdapat kamera di sisi helmnya dan digunakan untuk VCS dengan Warden dan menyuruh untuk mengirim pasukan lagi. Karena semua pasukan SWAT telah habis dibantai, Warden pun ditelepon dan dimarahi atasannya karena tidak mampu membunuh Frank. Warden pun diancam akan dipecat jika tak mampu menangani huru-hara yang terjadi di The Sprawl. Hailey mengirim tahanan yang di dalamnya sedang dibagikan koin untuk hidup di The Sprawl. Atas perintah Warden menurunkan 2 pasukan terbaik yang menyamar menjadi tahanan bernama Connor tanpa E dan Gypsy untuk membunuh Frank. Saat heli mendarat, mereka langsung ditembaki oleh pasukan Frank dan ada beberapa tahanan yang tertembak dan modar. Ketua pimpinan pasukan Frank yang bernama Johnny Law meminta pajak pendaratan. Connor dan Gypsy terpojok dan menyerang pasukan Johnny. Pergelutan pun terjadi yang dimenangkan Connor dan Gypsy. Saat berjalan, Connor bertemu dengan Bexy yang menanyakan keberadaan Bob untuk mendaftar balapan dan Bexy bersedia untuk mengantarkannya. Sesampainya di bar, Connor bertemu dengan Jen yang kelihatannya agak suka. Tak disangka, Johnny pun ada di sana dan memberitahu Frank kalau Connor tidak mau membayar pajak pendaratan. Pergelutan pun terjadi lagi dan dimenangkan Connor.
Setelah capek bergelut, Connor memesan ciu oplosan kepada Jane. Yang di sebelahnya terdapat Bob dan tanya jawab pun terjadi. Connor diajak berjalan-jalan untuk melihat truk logistik pangan yang akan dibajak oleh tim Hore. Bob menjelaskan kalau Frank yang mengendalikan pasokan dan sengaja ditimbun agar kelangkaan dan harga menjadi naik. Connor diajak melihat acara Trail Maut. Bob menjelaskan kalau yang menang turnamen itu selanjutnya bisa masuk balapan maut. Peraturannya adalah jika ada yang terjatuh maka diberi hadiah dari Algojo berupa giveaway tempeling gratis dan sudah menanti di setiap titik lintasan. Tak disangka ternyata Gipsy mengikuti turnamen itu. Peserta berjumlah 5 orang saling berbalap dengan sukacita. Peserta satu menabrak dinding lintasan dan terpleset digebukin Algojo sampai tewas. Peserta 2 ditarik lehernya oleh peserta lain dan terjatuh digebukin dan tewas. Algojo berusaha menendang peserta 3 dengan ayunan. Hasilnya peserta terkapar dan dikemplang. Ini tinggal peserta 4 dan Gipsy. Mereka bertemu dan adu banteng. Gipsy memplesetkan motornya dan mengenai peserta 4 hingga terpental ke angkasa. Saat akan beranjak dari rebahannya, Gipsy mengeluarkan pisau dapur dan langsung memberikan giveaway tikaman ke perutnya. Penonton pun bersorak gembira. Selanjutnya adalah tikaman gratis ongkir ke matanya sampai mancur darah dan meninggoy. Perlombaan Trail Maut dimenangkan oleh Gipsy. Setelah melihat Trail Maut, Connor berpisah dengan Bob dan bertemu dengan Jane. Berdua insan itu sedang tahap penjajakan menuju masa jatuh cinta. Pagi harinya Connor kembali bertemu Bob dan diajak jalan-jalan ke kota tanpa naik delman istimewa. Liz menjelaskan tentang cara membuat bioetanol dan sayuran bebas pestisida dari kebun sendiri. Setelah berjalan-jalan, Liz menelpon Goldberg untuk mengabari ada kandidat baru yang powernya seimbang dengan Frank. Goldberg pun dengan gercepnya segera memasang taruhan. Tak disangka malam pun tiba. Acara pergelutan untuk mendapatkan kunci mobil akan dimulai. Panitia menjelaskan tata cara memenangkan perlombaan itu. 1, 2, 10. Peserta lomba berlari menuju kunci mobil. Semua peserta mulai bergelut dengan riang gembira dan sukacita. Connor memanjat tiang dan berhasil mendapatkan kunci mobil. Tak lama kemudian datanglah Algojo terakhir dengan membawa palu besar. Dengan tekad belum sebat seharian, Connor menggunakan full skill untuk merebut senjata palu untuk dipalukan ke kepalanya. Connor pun menang. Setelah memenangkan Death Race, Connor bersilaturahmi ke rumah Frank. Connor disambut dengan hangat karena banyak api di sekelilingnya. Obrolan pun dimulai. Frank menanyakan visi misi apa yang diwujudkan jika suatu hari nanti dia menjadi lurah di The Sprawl. Dengan canggung Connor menjawab kalau dia hanya iseng-iseng aja dan tidak punya pikiran menjadi lurah. Frank pun berkata, jika suatu saat nanti kau merindukanku, mantan. Jika suatu saat nanti kau jadi pemenang, jangan jadi rakus dan tamak karena itu tidak baik. Kemudian Connor berpamitan dan pergi. Di saat mau ke jalan raya, Connor bertemu dengan rombongan Bexy dan menawarkan tumpangan. Connor pun masuk ke dalam mobil sambil mengobrol. Bahwasannya Bexy memiliki dendam kepada Frank dan ingin menghabisinya. Dari situ, Bexy mendaftarkan diri untuk menjadi kernetnya Connor di balapan besok. Connor tiba di rumah Jane dan ingin memasuki rumahnya. Jane memberikan sebotol ciu untuk diminum berdua. Pagi harinya Connor membuka bengkel dan dikejutkan kehadiran geng Bexy yang sedang membantu merakit mobil untuk Connor. Walaupun tanpa adanya mandor, semua personal bekerja dengan das-das-sat-set dan tidak ada yang kelemar-kelemar. Hasil tidak mengkhianati proses. Mobil Connor pun jadi dan siap tempur. Connor dan Bexy sangat senang dan antusias ingin segera berdeath race ria. Tanpa dijadikan status untuk pamer, mobil pun diuji kelayakannya mulai dari sistem kemudi, senjata, rem, dan semua sensor-sensornya. Malam harinya, Connor bertandang ke rumah Jane untuk menginap. Tanpa diduga pagi pun tiba. Dari atas balkon, Connor melihat pasukan Frank mulai berkumpul di halaman rumah Jane dan Connor bergegas menemuinya. Connor menuju
maju tengah kerumunan dan semua mata tertuju padanya. Di depan umum, Frank menguak fakta terbaru identitas Connor yang sejatinya adalah pasukan khusus yang dikirimkan oleh Whelan untuk membunuh dirinya dan akan dijemput heli di garis finish. Mendengar pernyataan itu, massa yang berkerumun menyuarakan untuk membunuh Connor. Tetapi Frank adalah pemimpin yang fair, sehingga Connor tetap boleh mengikuti perlombaan. Hanya Connor yang diulas, sedangkan Gypsy aman. Frank pun pergi. Mendengar fakta yang terjadi, Janet kecewa kepada Connor karena merasa dibohongi. Bob dan Bexy juga menyimak pembicaraan itu, lalu ikutan kecewa dan meninggalkannya. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi. Esok harinya balapan pun tiba. Peserta berjumlah 11 orang bersiap-siap menuju garis start. Mari kita sambut peserta balap karung. Deadman, Purvis, Nasi Bastard, Frank, Johnny, Connor, Fireman, Cleopatra, Matilda, Barsicle, Gypsy Rose. Di lain tempat, Goldberg dan teman-temannya menyiapkan dana taruhan untuk kandidat Connor. Tak disangka ternyata Frank memilih Jane untuk dijadikan kernetnya dengan tujuan agar Connor tidak bisa meledakkan mobil Frank. Babak satu pun dimulai. Jane dimasukkan ke dalam mobil. Semua peserta mengegaskan mobilnya hingga berasap. Di awal balapan semua nampak baik-baik saja. Tak berselang lama, Gypsy memberikan giveaway sebagai penanda baku tembak dimulai dan mengenai peserta yang bernama Cleopatra. Mobilnya pun terjungkal dan meledak. Masuk babak kedua, dilanjutkan Bexy melempar granat dan mengenai Barsicle. Di belakangnya ada Fireman menyeruduk Deadman, mengakibatkan mobilnya oleng dan terbalik. Saat kenetnya keluar, Matilda memberundungnya dari belakang. Rombongan odong-odong diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Salah satu dari mereka memberikan rudal gratis ongkir mengenai Matilda dan Purvis. Terbang, terbalik, terhempas, dan meledak. Bexy kembali melempar granat ke arah Fireman dan tak kena. Sebagai balasannya, Fireman memanah Connor dengan tambang. Hasilnya mobil Connor tertancap panah. Namun Connor malah membawanya ke gudang sepi. Saat sampai, Connor menghentikan mobilnya dan menyiram bensin untuk membakar Fireman. Fireman keluar dari dalam mobil dan membawa kampak tanpa naga geni 212. Lalu berjalan mengendap-endap. Tiba-tiba api timbul dari korek dan membakar tumpahan bensin. Bexy menembaki keduanya hingga tewas dan tersungkur. Hasilnya Fireman dan kenetnya meninggoy. Connor mengambil kampak dan memutus tambang panah yang menancap di mobilnya. Setelah tambang putus, Connor pun pergi. Nampak Johnny dibayangi oleh Nasi dan balapan memasuki babak ketiga. Bexy masih menempel ketat Frank dengan segenap kekuatan nasi putih dicampur Indomie goreng tanpa telur. Di lain jalan, Johnny dan Nasi dihadang oleh warga dan menembakinya. Nasi melindas jebakan dan meledak, dan mobilnya pun menabrak tumpukan rongsok. Nasi dan kenetnya keluar untuk main tembak-tembakan dengan warga. Akan tetapi warga lebih suka main gantung-gantungan dan akhirnya Nasi dan kenetnya digantung. Liz sedang melihat Connor yang terlampau jauh dari Frank karena insiden di gudang sepi, dan Liz memilihkan jembatan putus agar bisa menyusul Frank. Bexy menembaki John beserta kenet dan tukang tembaknya sekalian hingga Johnny modar berakibat mobilnya oleng nyungsep kemudian meledak. Liz sedang mengamati laju Connor. Bexy tak mau turun walau Connor menyuruhnya karena Connor tak mau melibatkan Bexy jika asumsinya gagal. Bexy beralasan keluarganya dibunuh oleh Frank dan ingin balas dendam. Setelah berhitung, Liz menginfokan jika mobilnya bisa terbang pada kecepatan 220 km per jam. Untuk meringankan beban keluarga, Bexy melepaskan tombstone agar bisa melesat. Dengan segenap kekuatan kuli bongkar, Connor menggaspolkan mobilnya sampai 206 km per jam. Dan mari kita simak filosofi motor mabur. Inilah motor mabur sebenarnya. Setelah mobil berhasil mendarat jaya, semua orang pun senang gembira dengan dugaan Connor pasti menang. Connor melaju ngibrit mengejar Frank, gercep bagai satpam bank dan kilat bagai kurir paket. Memasuki babak keempat. Setelah menempuh perjalanan panjang, Connor berjumpa dengan Frank dan mencoba menggesek-gesekkan. Frank berhasil menyalip, akan tetapi mobil Connor merasakan dahaga dan mogok. Merasa ada yang aneh, Frank banting setir ke arah Connor dan berhenti memperhatikan
mematikan Connor. Bexy dan Connor keluar untuk mengecek penyebab mogok. Ditemukan adanya selang bensin yang putus. Jane membujuk Frank agar jalan terus dan memenangkan perlombaan. Namun Frank menolak dan ingin membunuh Connor. Melihat Connor berdiri di depan mobilnya, Frank mulai menjalankan mobilnya. Dari dalam, Bexy menembakkan rudal menembak Frank. Namun mobil Frank tak mempan ditembak dan tetap melaju. Frank semakin menggaspolkan mobilnya. Dari samping, muncul Gypsy langsung menghantamnya. Mobil pun terpental dan Frank pun pingsan. Connor dan Bexy menghampiri keduanya. Saat bersamaan, Haley datang untuk menjemput Connor dan Gypsy. "Haley, kemari, ayo lari-lari." Gypsy keluar dari dalam mobil. Di ruang monitor, Bob menyuruh Liz untuk mematikan semua kamera. Tanpa babi bu, Gypsy langsung menembaknya. Dor. Frank tewas dan tugas selesai. Gypsy mengajak Connor untuk pulang. Saat Gypsy berlari menuju Haley, Bob memerintahkan Connor untuk menjadi Frank. Jika tidak ada sosok Frank, maka The Sprawl akan lebih kacau. Connor pun menarik Frank keluar untuk melihat sikon dan sekiranya aman, Connor melucuti outfit Frank dan memakainya. Gayung bersambut, Jane juga menyuruh untuk menyelesaikan balapannya. Dan akhirnya Connor menjadi Frank dengan menggunakan outfit Frank yang berupa topeng, jaket, sarung tangan, dan cincin. Kamera pun dinyalakan lagi. Warden menelpon atasannya, menginfokan bahwa misi berhasil. Goldberg kalah taruhan dan kecewa karena melihat Frank menuju garis finish. Haley yang menjemput Gypsy sudah pergi dengan aman. Kemudian Connor melanjutkan perjalanan berubah sebagai Frank dan akhirnya bisa memenangkan balapan bersama Jane. Film pun rampung. Tersirat dari film tersebut adalah pakai selalu celanamu. Karena di film ini banyak adegan tak memakai celana. Kami dan staf cukup kewalahan saat pengeditan karena banyak materi yang menimbulkan dengkul kopong. Terima kasih sudah menonton. Saya Cidol dan beserta staf yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pas dan tidak enak dimakan. Tiada kata sindah doa, semoga harimu menyenangkan. Sampai berjumpa kembali di film-filman selanjutnya.